Kisah supir angkot yang jadi orang terkaya di Indonesia. Kisah salah satu orang terkaya ini sungguh menginspirasi. Dia bukan keturunan orang kaya atau punya relasi di mana-mana. Bahkan demi menyambung hidup ia bekerja menjadi sopir angkot. Dia adalah Prajogo Pangestu, konglomerat yang masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia dan orang terkaya ketiga di Indonesia versi Forbes pada tahun 2019. Di tahun 2022 lalu, pendiri Barito Group ini diketahui kekayaannya mencapai 5,9 miliar dolar Amerika atau setara 84,6 triliun rupiah menurut Forbes. Jauh sebelum mencapai kesuksesan, pria yang memiliki nama asli Paang Jompan ini pernah merasakan pahitnya kehidupan. Dia dilahirkan di Sungai Betung, Kalimantan Barat. Orang tuanya hanya pedagang karet, pendidikan dirinya pun hanya sampai tingkat sekolah menengah. Namun Prajogo memiliki tekad untuk merubah nasib hidupnya. Usai lulus SMA, pada tahun 1960 dia memutuskan merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Menurutnya jika merantau ke Jakarta akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Ternyata nasib baik belum berpihak kepadanya. Di Jakarta, dia gagal mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat dirinya terpaksa memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Kalimantan Barat dan menjadi sopir angkot sebagai pekerjaannya. Tetapi saat dirinya menjadi sopir angkot, seakan-akan nasib baik berpihak kepadanya. Pada tahun 1969 dia bertemu dengan seorang pengusaha kayu asal Malaysia, Bongsan Burhan Urai. Pertemuan itulah Prajogo diajak untuk bergabung di perusahaan milik Bong, yaitu PT Jajanti Group. Singkat cerita, pada 1976 dirinya ditunjuk sebagai General Manager GM Pabrik Pliwod Nusantara di Gresik, Jawa Timur. Hal ini didapatkan olehnya berkat kerja keras Prajogo selama bekerja kurang lebih 7 tahun. Meskipun telah menjabat sebagai General Manager, Prajogo tak cepat berpuas diri atas pencapaian dirinya. Dia justru memutuskan keluar dari tempat kerjanya dan memilih untuk mendirikan perusahaan sendiri bernama CV Pacific Lumber Choi. Kemudian nama perusahaannya diubah menjadi PT Barito Pacific Timber. Nasib baik kembali berpihak kepadanya. Pada tahun 1993 perusahaan itu mulai dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan bisnisnya pernah bekerja sama dengan anak-anak Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 2007 perusahaan itu berganti nama menjadi Barito Pacific. Di tahun yang sama dia juga mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang membuat kekayaan dirinya semakin melimpah. Setelah mengakuisisi, Prajogo memutuskan untuk mendirikan perusahaan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia yang diberi nama PT Chandra Asri Petrochemical. Perusahaan ini merupakan gabungan dari Tripolita Indonesia. Berkat kerja keras dan perjuangan dirinya, Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada Prajogo pada Agustus 2019 lalu. Dia mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama atas dedikasi yang diberikan terhadap industri petrokimia dan panas bumi.